Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septia Wulandari Suarka. Saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas akhir dari kelas Intro to Data and Visualization di Pacman. Judul dari proyek yang saya pilih adalah analisis kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dataset yang saya ambil untuk proyek kali ini yaitu saya ambil dari website Open Data Jakarta. Terdapat 23 variabel yang berisikan informasi mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di DKI Jakarta dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Untuk research question-nya, yaitu yang pertama, bagaimana tren kasus kekerasan yang terjadi berdasarkan bentuk kekerasan dan jenis kekerasannya. Yang kedua, bagaimana perbandingan jumlah korban kekerasan berdasarkan usia, pendidikan, dan jenis pekerjaan pelaku dan klien yang ditangani oleh P2TP2A. Yang ketiga, siapakah yang melakukan kekerasan tertinggi terhadap perempuan dan anak? Di manakah tempat kejadian kekerasan yang terjadi? Yang keempat, apa saja jenis pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A terhadap para korban? Untuk pertanyaan pertama, yaitu bagaimana tren kasus kekerasan yang terjadi berdasarkan bentuk kekerasan dan jenis kekerasannya. Untuk tren untuk bentuk berdasarkan bentuk kekerasannya, dari visualisasi ini, tren kasus kekerasan berdasarkan bentuk kekerasannya mengalami fluktuasi, yaitu dari tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan kasus. Namun dari tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami penurunan kasus kecuali untuk kasus penelantaran rumah tangga yang terus mengalami penurunan kasus dari tahun 2018 ke 2020. Dan untuk bentuk kekerasan terbanyak yang ditangani di Jakarta adalah kekerasan fisik. Jumlah kasus kekerasan fisik ini itu sebanyak 1.265 kasus. Selanjutnya, tren untuk kasus kekerasan yang terjadi berdasarkan jenis kekerasannya. Berdasarkan jenis kekerasannya, tren kasus KDRT ini mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2020, yaitu dari 811 kasus menjadi 386 kasus. Meskipun mengalami penurunan, kasus KDRT ini tetap menjadi kasus terbanyak yang terjadi di Jakarta. Lalu kasus kekerasan seksual mengalami penurunan kasus yang signifikan di tahun 2019, yaitu dari 760 kasus menjadi 269 kasus. Namun di tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 312 kasus. Berbeda dengan kasus trafficking yang terjadi di Jakarta, meskipun menjadi kasus yang paling sedikit, tetapi kasus ini mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2020, yaitu dari 8 kasus menjadi 125 kasus. Selanjutnya, bagaimana perbandingan jumlah korban kekerasan berdasarkan usia, pendidikan, dan jenis pekerjaan dari para klien dan pelaku yang ditangani oleh P2TP2A. Yang pertama yaitu berdasarkan usia klien. Dari usia klien yang ditangani oleh P2TP2A ini, jumlah korban tertinggi yang menjadi korban kekerasan adalah pada usia 0 sampai 17 tahun, yaitu sebanyak 1.886 orang. Diikuti oleh korban dengan usia 25 sampai 59 tahun yaitu sebanyak 1.341 orang. Dan dilihat dari usia pelakunya yang melakukan kekerasan, jumlah korban tertingginya itu berasal dari pelaku 25 sampai 59 tahun dengan jumlah korban sebanyak 2.698 orang. Selanjutnya yaitu berdasarkan jenis pekerjaan pendidikan klien. Dari visualisasi ini dilihat jumlah korban terbanyak yang menjadi korban kekerasan di Jakarta adalah berlatar belakang pendidikan SLTA, yaitu sebanyak 1.845 orang. Lalu diikuti dengan latar belakang perguruan tinggi, yaitu sebanyak 722 korban. Namun yang menjadi perhatian di sini adalah korban dengan latar belakang pendidikan SD yang di tahun 2018 tidak terdapat kasus kekerasan, tetapi di tahun 2019 muncul kasus sebanyak 232 orang. Lalu jika dilihat dari latar belakang pendidikan para pelakunya, yang menjadi korban terbanyak adalah pelaku dari latar belakang pendidikan SLTA. Korban dari kasus kekerasan dengan latar belakang pelaku yaitu dari SLTA adalah sebanyak 1.939 orang.
Lalu jika dilihat dari jenis pekerjaan klien, yang menjadi korban terbanyak dari kasus kekerasan di tahun 2018 hingga tahun 2020 adalah ibu rumah tangga, pelajar, dan akademisi. Di tahun 2018, korban terbanyak yaitu dari para akademisi sebanyak 867 orang. Di tahun 2019 dan 2020 yang menjadi korban terbanyak dari kasus kekerasan adalah para pelajar. Sedangkan dilihat dari pekerjaan pelakunya yang memiliki korban terbanyak dari kasus kekerasan di tahun 2018 sampai 2020 adalah pelaku dengan pekerjaan sebagai pegawai swasta. Total jumlah korban yang menjadi korban kekerasan adalah sebanyak 2.068 orang. Pertanyaan selanjutnya yaitu siapakah yang melakukan kekerasan tertinggi terhadap perempuan dan anak dan di manakah tempat kejadian kekerasan yang terjadi? Dilihat dari visualisasi ini dari tahun 2018 sampai tahun 2020, suami merupakan pelaku kekerasan tertinggi yang melakukan tindak kekerasan, yaitu dengan jumlah korban sebanyak 1.427 orang. Diikuti oleh pelaku lainnya yang melakukan tindak kekerasan dengan korban 1.239 orang. Dari visualisasi ini kita bisa lihat dengan total jumlah korban sebanyak 3.469 orang, pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak terbanyak adalah orang terdekat dari para korban tersebut. Selanjutnya yaitu berdasarkan tempat kejadiannya. Tempat terjadinya kekerasan tertinggi di Jakarta dari tahun 2018 sampai tahun 2020 adalah di rumah tangga dengan jumlah korban sebanyak 917 orang. Diikuti di lainnya dengan jumlah korban sebanyak 867 orang. Pertanyaan yang terakhir yaitu apa saja jenis pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A terhadap para korbannya. Dari visualisasi ini, kita lihat jenis pelayanan terbanyak yang sudah diberikan oleh P2TP2A kepada para korban kekerasan adalah konsultasi hukum dengan jumlah pelayanan sebanyak 3.791 layanan. Diikuti dengan konseling psikologi sebanyak 2.436 layanan dan pendampingan sebanyak 1.066 layanan. Setelah melakukan analisa dan eksplorasi pada variabel-variabel yang ada, terdapat beberapa insight menarik yang didapat, yaitu yang pertama, dilihat dari tren bentuk kekerasan dan jenis kekerasan di Jakarta, tren kekerasan mengalami penurunan. Namun yang harus lebih diperhatikan adalah pada kasus trafficking yang mengalami peningkatan kasus yang sangat tinggi selama 3 tahun ini. Yang kedua yaitu berdasarkan usia korban kekerasan yang menjadi korban kekerasan terbanyak yaitu pada usia 0 sampai 17 tahun dengan usia pelaku kekerasan yaitu 25 sampai 59 tahun. Yang ketiga, berdasarkan pendidikan korban, yang menjadi perhatian adalah korban dengan latar belakang pendidikan SD. Pada tahun 2018 tidak ada kasus yang ditangani oleh P2TP2A, namun di tahun 2019 mengalami peningkatan kasus yang sangat tinggi. Yang keempat, dilihat dari pekerjaan korban, ibu rumah tangga adalah korban tertinggi yang menjadi korban kekerasan di Jakarta. Yang kelima, pelaku kekerasan tertinggi terhadap perempuan dan anak di Jakarta adalah orang terdekat atau anggota keluarga dari korban itu sendiri. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan visualisasi dari hasil analisis kasus ini di tabel untuk tren kasus berdasarkan bentuk kekerasan dan jenis kekerasannya bisa dilihat sebagai berikut. Untuk perbandingan jumlah korban berdasarkan usia, pendidikan, dan jenis pekerjaannya bisa dilihat sebagai berikut. Dan untuk pelaku kekerasan dan tempat kejadian kekerasan di Jakarta, untuk visualisasinya adalah sebagai berikut. Dan jenis pelayanan yang diberikan adalah visualisasinya sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.